beberapa kali Pak Jokowi tadi menyebut soal infrastruktur, begitu ya Pak ya. Kita juga tahu bahwa infrastruktur ini merupakan concern dari Pak Jokowi selama menjadi presiden. Tapi ada yang menilai begini loh Pak, kesuksesan infrastruktur yang sekarang yang sudah banyak diresmikan di mana-mana, itu Pak Jokowi cuma melanjutkan saja dari sebelum-sebelumnya berpuluh tahun yang belum tergarap dengan sempurna, belum selesai. Ya udah Pak Jokowi lanjutin. Mohon maaf Pak, ada yang bilang begini, ada salah satu nih Pak ya yang mengatakan seorang politisi, saya tidak perlu menyebutkan namanya siapa, Pak Jokowi cuma perannya gunting pita doang gitu. Iya nggak apa-apa kan, ada yang ngomong seperti itu. Tapi memang kita ini sebetulnya sudah lama memiliki rencana itu. Tetapi sebuah rencana kalau tidak dieksekusi dengan keputusan politik ya nggak akan jalan. Kita berikan contoh saja, contoh MRT. Itu sudah direncanakan sejak tahun 1995, 96 sudah direncanakan. Tapi kalau tidak dieksekusi ya mana bisa barangnya jadi. Jalan tol antara pucuk barat Jawa sampai pucuk timur Jawa, ya itu sudah direncanakan lama. Jangan dibilang itu belum direncanakan, sudah, tapi kalau tidak dieksekusi di lapangan, ada problem di lapangan tidak diselesaikan, ya nggak akan tembus jalan tol itu. Oke. Sehingga kenapa saya selalu coba cek aja, siapa sih seorang presiden yang datang ke jalan tol Trans Sumatera. Saya datang mungkin lebih dari 6 kali di jalan tol itu. Bukan hanya groundbreaking saja, kalau groundbreaking nanti pulang nggak dikerjain nggak tahu kita. Tapi kita groundbreaking, kita datangi, kita cek, kita kontrol agar sesuai dengan target-target waktu. Kalau saya datang ke sana, misalnya 6 kali, menterinya saya pastikan datang 12 kali. Menterinya datang 12 kali, pasti dirjennya datang 24 kali. Pasti seperti itu. Inilah pentingnya penguasaan lapangan. Bukan infrastruktur itu hanya urusan ekonomi, enggak. Infrastruktur pun juga mempersatukan bangsa ini yang terdiri dari 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota. Bagaimana kita bisa bersatu antara Aceh dan Papua? Kalau ketemu aja nggak pernah. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, saya tersenyum saja. Kemarin saya melihat tayangan video Pak Jokowi sedang berdialog dengan milenial, anak-anak muda hebat Indonesia, pengusaha-pengusaha muda, mungkin juga ada yang pegiat-pegiat media sosial, dan intinya mewakili kelompok milenial. Pak Jokowi menjawab semua pertanyaan, termasuk pertanyaan yang bergulir di ruang publik. Dari berbagai pertanyaan yang ditanya oleh seorang penanya yang smart, cantik, ini saya tergelitik pada satu hal, bagaimana Pak Jokowi berhasil membuat mental Agus Harimurti Yudhoyono. Ini terkait apa? Terkait pertanyaan katanya Pak Jokowi selama ini hanya gunting pita saja. Ini pertanyaan lama sebetulnya, karena ini juga ditanyakan oleh masyarakat, merespon video yang viral dari AHY di depan kader-kader Demokrat yang membuat klaim berlebihan seolah-olah Pak Jokowi selama ini hanya gunting pita. Semuanya sudah dipersiapkan dengan apik oleh ayahanda Susilo Bambang Yudhoyono, dan Pak Jokowi hanya gunting pita. Waktu itu saya sudah mengkritisi hal ini sebetulnya, tapi waktu itu belum ada tanggapan dari Pak Jokowi. Nah, sekarang tanggapan Pak Jokowi sangat-sangat elegan, tidak menunjuk siapa, tidak dengan nada kemarahan, tapi memberikan jawaban secara logik dan masuk akal.
Jawaban Pak Jokowi yang tadi kita lihat, jelas kan. Buat apa kita merencanakan apapun, tapi tidak pernah dieksekusi? Buat apa? Yang paling penting itu adalah bagaimana rencana baik itu, kemudian yang fokusnya adalah keberanian untuk mengeksekusi rencana itu. Nah, Pak Jokowi membuat contoh yang menarik. Pembangunan MRT, Mass Rapid Transportation, yang menjadi kebanggaan rakyat Jakarta sekarang. 77 tahun kita baru punya MRT, padahal di Malaysia, di Singapura sudah lama. Pak Jokowi mengakui ini ide lama, mulai tahun 89 yang lalu. Berganti presiden, dari Presiden Soeharto, kemudian Pak Habibie, Gus Dur, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun, perencanaan ini tidak pernah dieksekusi. Dan yang mempunyai keberanian mengeksekusi adalah Jokowi. Waktu itu beliau jadi gubernur. Termasuk pembangunan tol Trans Jawa, nyambung dari ujung timur sampai ujung barat. Zaman Pak SBY lengser, hanya berapa kilo jalan tol yang dibangun. Banyak masalah yang ditinggalkan begitu saja. Hanya Jokowi yang berani menyelesaikan masalah dan akhirnya membuat jalan tol Trans Jawa ini tersambung dari ujung Pulau Jawa di timur sampai ke ujung barat. Termasuk Trans Sumatera. Dan mungkin pembangunan-pembangunan yang lain. Jadi artinya penjelasan Pak Jokowi yang gamblang begini, ini membuat AHY seperti anak ingusan. Kena mental dia, terlempar, terpental-pental, dan kelihatan betapa dia anak bau kencur yang tidak tahu apa-apa. Jawaban seorang Jokowi ini jelas-jelas secara tidak langsung mempermalukan seorang AHY yang katanya ketua umum Partai Demokrat. Jadi inilah Pak Jokowi, tidak pernah menyerang siapapun, kalaupun mengcounter juga dengan elegan, tidak kasar, dan memberikan argumentasi yang sangat logik dan bisa diterima dengan akal sehat. Jadi inilah yang menarik dari sisi seorang Jokowi. Dan ini pembelajaran juga bagi siapapun oposisi untuk hati-hati membangun narasi, jangan sampai kena mental lagi seperti Agus Harimurti Yudhoyono, memalukan. Jadi ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda semuanya, bahwa inilah sosok presiden kita yang begitu wise dan mampu menjawab semua pertanyaan dengan logik dan bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat yang waras pasti, masyarakat yang sehat akal, sehat pikir, bukan masyarakat yang sesat pikirnya. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Jokowi, Anda telah membuka logika kita, mendewasakan kita, dan mengajari kita bagaimana kita menjawab kritik dengan cara yang elegan, konstruktif, dan masuk akal. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Salam hormat saya untuk seluruh keluarga Anda. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudy S. Kamil.